Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tuhan kita yang memberkati hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini renungan harian Selasa tanggal 17 November 2020 diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 2 ayat 22. Firman Tuhan tertulis di Yesaya 22 seperti ini. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan napas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pemberi harapan palsu atau PHP. Istilah ini pasti sering kita dengar, bahkan mungkin pernah kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ada yang menjanjikan suatu pekerjaan, ternyata harapan tinggal harapan dan janji tinggal janji. Yang menjanjikan sudah entah kemana pergi. Ada pula yang menjanjikan pernikahan. Semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Namun menjelang pernikahan, janur kuning sudah berdiri. Ternyata salah satu dari pasangan yang hendak menikah tersebut tiba-tiba membatalkan rencana pernikahan. Banyak sekali kita temukan hal-hal seperti itu di dalam kehidupan kita yang mem-PHP orang lain. Atau mungkin yang mem-PHP diri kita sendiri. Akibat pemberi harapan palsu ini, banyak orang yang mengalami ketidaknyamanan, keputusasaan, sampai ada juga yang bertindak di luar dari batas yang diinginkan. Ibu bapak, saudara-saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak menaruh harapan kepada manusia. Harapan kepada manusia selalu bisa mendatangkan kekecewaan. Harapan kepada manusia selalu hanya manis di awal, tetapi bisa pahit di belakang. Seperti firman Tuhan hari ini mengatakan, manusia itu diibaratkan seperti embusan napas. Arti embusan napas adalah yang bisa terlihat sekejap lalu lenyap sekejap. Atau embusan napas itu mengartikan yang tidak bisa memberikan kekuatan atau tidak bisa memberikan janji yang pasti dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya kita tidak boleh mengandalkan manusia. Kita tidak boleh menaruh harapan kita sepenuhnya kepada manusia, karena manusia juga sangat terbatas. Memang hari-hari ini kita melihat banyak orang yang mengagungkan manusia, karena katanya manusia itu punya pikiran yang sangat luar biasa, punya daya kreasi yang mampu melakukan segala hal, mulai menciptakan hal-hal yang tidak pernah kita duga terjadi dalam kehidupan kita ini. Bahkan yang akhir-akhir ini semakin banyak manusia bisa menciptakan robot yang akhirnya membuat kita terkagum-kagum dengan ciptaan-ciptaan yang baru yang diperbuat oleh manusia. Seorang penulis Yahudi bernama Yuval Noah Hariri menuliskan sebuah buku yang menggemparkan kehidupan kita ini, katanya Homo Deus, di mana ada pengagungan terhadap manusia karena manusia melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh Tuhan di masa dulu. Tetapi sehebat apapun manusia dan seluar biasa apapun manusia yang kita ketahui, justru manusia itu pasti ada kelemahan dan ada keterbatasannya. Manusia itu tidak mungkin
dapat disamakan dengan Tuhan. Bahkan manusia itu bukan Tuhan. Walaupun ada buku yang mengatakan manusia bisa disamakan dengan Tuhan. Tuhan itu menciptakan manusia dari debu, dari tanah. Dan suatu ketika nanti manusia akan kembali kepada tanah. Kita harus berharap hanya kepada Tuhan. Tuhanlah sumber semuanya kehidupan kita. Tuhanlah yang menjadikan segalanya di dalam kehidupan kita. Dan Tuhanlah yang menentukan apa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Kalau kita berharap kepada Tuhan, ada hal-hal yang baik yang akan kita terima di dalam kehidupan ini. Yang pertama, berharap kepada Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Karena Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan tidak pernah memberikan harapan palsu dalam kehidupan kita. Memang terkadang hidup kita ini mengalami banyak gelombang. Ada pasang surut, ada lika-liku. Tetapi seapapun persoalan kehidupan kita, Tuhan bisa mengizinkan semuanya itu. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru atau lautan tanpa gelombang. Tapi yang pasti, setiap apapun pergumulan yang kita hadapi, Tuhan ada di sana. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita karena rancangannya adalah selalu rancangan damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11. Yang kedua, kalau kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan itu juga setia bersama kita. Tuhan itu akan selalu berada di dalam setiap perjalanan hidup kita. Tidak hanya ketika kita senang saja, tetapi dalam keadaan sulit pun, dalam keadaan yang tidak enak pun, Tuhan itu ada bersama dengan kita. Itu yang dikatakan oleh Daud di dalam kitab Mazmur pasal 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dan penulis Ibrani juga mengatakan, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan Engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan Engkau. Ibrani 13 ayat 5b. Yang ketiga, mengapa kita harus berharap kepada Tuhan? Hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan akan selalu menumbuhkan iman kita, akan selalu menghidupkan iman kita, supaya iman kita itu terus bertumbuh, tidak justru semakin kerdil. Karena di dalam pengharapan itulah kita akan selalu diuji untuk setia kepada Tuhan, untuk selalu teguh di dalam Tuhan, apapun pergumulan dan persoalan yang kita hadapi. Karena Tuhan akan mendatangkan kemuliaan di dalam setiap harapan-harapan kita. Di dalam kasih karunia-Nya kita akan selalu berdiri dengan teguh. Di dalam penyertaan Tuhan kita akan selalu setia di dalam doa, bersabar dalam kesesakan untuk meraih apa yang kita impikan dari Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apapun tantangan dan pergumulan kita sekarang ini, kalau ada di antara kita yang sedang bergumul di tengah-tengah persoalan keluarga, di tengah-tengah persoalan ekonomi, bahkan ada kita yang mungkin sakit, mungkin ada yang kena akibat pandemi COVID-19, jangan pernah menyerah, jangan pernah kehilangan harapan di dalam Tuhan. Tetapi marilah kita terus teguh dan bertekun di dalam janji Tuhan, karena janji Tuhan itu selalu indah. Seperti firman yang mengatakan, hari depan akan lebih baik dari hari sekarang kalau kita tetap teguh dan setia di dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari selalu berpengharapan kepada Tuhan, bukan kepada manusia.
Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengarkan hari ini. Berkati firman-Mu supaya kami tetap setia di dalam Tuhan. Walaupun terkadang banyak tawaran-tawaran di tengah-tengah dunia ini, kami percaya hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kehidupan. Tuhanlah yang akan menjanjikan semuanya nyata dalam kehidupan kami. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian di tengah-tengah kehidupan ini. Mari Tuhan, Engkau kuatkan kami. Bila kami sakit, berikan kesehatan dan kesembuhan. Bila kami bergumul, berikan kami kekuatan. Bila kami sedang goyah, teguhkan iman kami, teguhkan pengharapan kami. Supaya seperti jangkar yang selalu kuat untuk menahan kapal walaupun diombang-ambing oleh gelombang dan angin yang kencang. Tapi kapal itu tetap berada di situ karena ada jangkar yang sudah kuat untuk menahan kapal tersebut. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam melakukan aktivitas kami satu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus itulah senantiasa memberkati engkau sekalian. Amin. Shalom.